Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dikolog Hebat Pejuang PTN 2021. Kembali lagi bersama saya di channel Umi Meng. Apa kabarmu? Semoga sehat, tetap semangat, dan sukses bahagia. Tetap belajar dari rumah, lakukan secara optimal dan dengan perasaan bahagia. Pastinya kalian semua sedang melakukan pendaftaran di perguruan tinggi negeri ya, mulai dari jalur SNMPTN, SNMPN, SPAN PTKIN, PTKD UI, USMI IPB, PSSB Undip, Poltekkes Jakarta 2, Poltekkes Jakarta 3, dan sebagainya. Tetap dengan protokol kesehatan ya. Ingat 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dikolog Hebat Pejuang PTN 2021. Di video kali ini, Umi akan membagikan informasi terkini dan informasi penting mengenai KIP kuliah yang disampaikan oleh Puslapdik Kemdikbud pada saat live streaming sosialisasi KIP kuliah hari Minggu 21 Februari 2021. Di video sebelumnya, Umi sudah membagikan juga informasi mengenai KIP kuliah dan cara mendaftar KIP kuliah. Nah, Dikolog, yang perlu diketahui, jalur yang tersinkron dengan program KIP kuliah Kemdikbud adalah SNMPTN, SNMPN, SBMPTN, SBMPN, dan jalur mandiri. Dan untuk saat ini di menu KIP kuliah yang sudah terbuka adalah jalur SNMPTN dan jalur SNMPN. Karena jalur SNMPTN dan jalur SNMPN sedang dalam proses pembukaan pendaftaran. Tonton video ini sampai selesai ya. Bila bermanfaat, silahkan like, komen, subscribe, dan share. Berbagi itu indah. Semoga dengan kalian berbagi informasi pada orang lain akan menjadi ladang amal, ladang ibadah, dan ladang kebaikan. Amin. Yuk disimak videonya. Oke, ini tampilan ya dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Di sini ada catatan ya, menyimpan informasi data pemegang kartu KIP kuliah. Yang kedua, merupakan rekening basic saving account untuk KIP kuliah dengan fungsi A. Menyimpan dana bantuan digunakan untuk tarik tunai. B. Menabung. Yang ketiga, merupakan kartu ATM atau debit yang dapat digunakan untuk transaksi. Yang keempat, kartu KIP kuliah dan PIN tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan ke pihak-pihak selain mahasiswa yang tertera namanya dalam kartu KIP kuliah. Selanjutnya, prioritas penerima KIP kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa pemegang Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Yang kedua, mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin, peserta PKH, pemegang KKS, DTKS, panti sosial atau panti asuhan. Yang ketiga, mahasiswa dengan keterbatasan akses atau afirmasi. Dan yang keempat, mahasiswa dengan kondisi khusus karena bencana atau lainnya. Selanjutnya, tahap pendaftaran KIP kuliah PTS ya. Ini buat Dikolog yang mau mendaftar perguruan tinggi swasta. Tahap pendaftaran KIP kuliah PTS ya. Yang pertama, kuotanya ya, itu LL Dikti membagikan kuota kepada PTS yang memenuhi syarat. Yang kedua, informasi PTS ya, menginformasikan kuota penerima KIP kuliah dan persyaratan penerima calon mahasiswa dapat mendaftar online melalui sistem KIP kuliah. Yang ketiga, pendaftaran. Mahasiswa baru calon penerima mendaftarkan diri ke PTS dan mengajukan
usulan sebagai calon penerima KIP kuliah. Dan yang keempat, seleksi PTS. PTS melakukan seleksi dan verifikasi sesuai dengan persyaratan penerima KIP kuliah. Yang kelima, pengusulan. Calon penerima yang memenuhi syarat diajukan oleh operator PTS ke sistem KIP kuliah dan menjadi usulan penerima oleh LL Dikti. Dan yang keenam, penetapan. Puslapdik Kemdikbud melakukan validasi dan penetapan penerima KIP kuliah. Selanjutnya, pembatalan KIP kuliah. Ya, pembatalan KIP kuliah ini bila meninggal dunia, putus kuliah atau tidak melanjutkan pendidikan, tidak diketahui keberadaannya, menolak menerima KIP kuliah, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran PIP, Program Indonesia Pintar. Integrasi data SIM KIP kuliah. Di sini ya, SIM KIP kuliah. Yang terkait dengan NISN, NPSN, kemudian ke LTMPT ya, LTMPT dan lainnya. Kemudian terkait dengan NIK, itu ke Kemensos ya, bantuan sosial atau desil. Kemudian yang terkait dengan kode perguruan tinggi, kode program studi itu ke PD Dikti. Lalu yang terkait dengan NISN, NPSN, NIK, profil data akademik NIK, KIP, dan KKS itu ke Dapodik PDSP Kemdikbud. Oke, yang terkait dengan NIK-nya langsung ke Dukcapil Kemendagri ya. Nah, di sini. Jadi, sinkronisasi data dilakukan secara host to host. Ya, di mana akan terbagi data dengan pihak terkait, gitu ya. Nah, untuk input siswa ini ada NIK, NISN, NPSN, alamat email ya, itu yang perlu disiapkan sebelum mendaftar KIP kuliah. Pendaftaran siswa mandiri. Nah, untuk pendaftaran siswa mandiri, ya daftar akun dan loginnya di SIM KIP kuliah. Nah, selanjutnya isi biodata pribadi dan keluarga atau ekonomi. Selanjutnya isi data prestasi. Selanjutnya isi data rencana studi. Pilih seleksi masuk perguruan tinggi. Di sini ya, pilih seleksi masuk perguruan tinggi. Dan yang berikutnya adalah cetak kartu peserta dan formulir pendaftaran. Oke, nah ini selanjutnya tampilan pendaftaran siswa mandiri ya, yang sudah Umi bagikan melalui video cara mendaftar, cara membuat pendaftaran kartu Indonesia Pintar Kuliah melalui web kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Sini ya, untuk yang memasukkan nomor pendaftarannya, kemudian diberikan kode akses, langsung klik masuk. Nah, bagi di kolom yang belum melakukan pendaftaran ya, baru mulai mendaftar, ini memasukkan nomor NIK-nya, kemudian NISN dan NPSN. Nah, tampilan ketika masuk ya seperti ini ya, untuk biodata pribadi ya, data pribadi. Selanjutnya akan mengisi data keluarga ya, ada di sini data keluarga dan ekonomi ya. Di sini ada menu-menunya nih. Nah, bila sudah melakukan pengisian berkas-berkasnya, nanti di akhirnya akan mendapatkan kartu prestasi KIP kuliah. Lalu ada formulir pendaftaran KIP kuliah tahun tersebut ya. Selanjutnya, di sini selanjutnya ada menu prestasi ya. Di sini ada pertama biodata keluarga prestasi. Nah, sekarang di
prestasi. Bila Bikolog mempunyai prestasi maksimal 3, silakan di input ke dalam menu prestasi. Selanjutnya ke menu rencana. Di sini ada rencana tinggal, ada dukungan, ada transportasi asal, ada transportasi harian, dan biaya transportasi. Ini perlu diisi ya. Kemudian selanjutnya untuk pendaftaran ya, di sini ada pendaftaran, menu untuk pendaftaran seleksinya. Di sini ada SNMPTN, OTBK, SBMPTN ya. Di sini ada data seleksi SNMPTN sini ya. Nanti akan tersinkron dengan LTMPT-nya. Kemudian di sini ada untuk menu rumah ya. Di sini ada foto rumah ya. Selanjutnya pendaftaran siswa Mandiri SIM KIT kuliah. Di sini ada menu aset ya, diisi ya. Aset yang dimiliki apa saja ya. Contohnya di sini ada asetnya beca, jenis transportasi ya. Mereknya Revo, kondisinya berfungsi, harga beli 700. Nah, di sini diinput ya. Selanjutnya pendaftaran di perguruan tinggi ya. Pendaftaran dari perguruan tinggi, mendaftarkan mahasiswa baru yang belum memiliki akun KIT kuliah. Di sini ada manajemen siswa, kemudian siswa terdaftar, daftarkan siswa. Selanjutnya adalah besaran biaya pendidikan, ya. Penerima lanjutan atau ongoing sebesar Rp2.400.000. Penerima baru mulai tahun akademik 2021-2022 ditentukan berdasarkan nilai akreditasi program studi dari masing-masing mahasiswa penerima. Untuk akreditasi A, program studi dengan nilai akreditasi A atau akreditasi unggul besaran biaya pendidikan maksimal sebesar Rp12 juta. Untuk akreditasi B, program studi dengan nilai akreditasi B atau akreditasi sangat baik, besaran biaya pendidikan sebesar Rp4 juta. Dan akreditasi C, program studi dengan nilai akreditasi C atau akreditasi baik, besaran biaya pendidikannya sebesar Rp2.400.000. Oke, selanjutnya pendaftaran KIT kuliah seleksi SNMPTN atau SBMPTN. Ini buat Bikolog yang sedang proses pendaftaran SNMPTN ya, jalur SNMPTN. Nah, di sini ada pengumuman KIT kuliah ya dari website resminya LTMPT. Di antaranya adalah siswa harus melakukan permanen data akun di portal LTMPT sebelum mendaftar KIT kuliah. Yang kedua, pendaftaran KIT kuliah untuk SNMPTN hanya dilakukan di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik. Yang ketiga, siswa peserta KIT kuliah dapat segera melakukan finalisasi pendaftaran SNMPTN tanpa harus menunggu pendaftaran KIT kuliah di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik. Dan yang keempat ini segala bentuk pertanyaan seputar informasi dan kebijakan KIT kuliah dapat menghubungi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik Kemdikbud melalui laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Jadi untuk tahun 2021 ini kemudahan akun pendaftaran antar sistem pendaftaran SNMPTN dan SBMPTN di LTMPT dengan sistem pendaftaran KIT kuliah sinkronisasi dilakukan secara host to host dengan masing-masing melakukan finalisasi secara terpisah. Jadi menu KIT kuliah itu sudah tidak ada lagi ya di portalnya LTMPT. Oke, selanjutnya info penting KIT kuliah 2021 dari Bapak Rukman ya,
Puslapdik. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi peserta yang mengikuti jalur SNPTN. Siswa peserta KIP kuliah tidak perlu lagi menginput nomor KIP kuliah di halaman atau menunya pendaftaran SNMPTN LTMPT. Yang kedua, siswa peserta KIP kuliah jalur SNMPTN cukup melengkapi berkas pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi SNMPTN di menu seleksi SIM KIP kuliah. Kemudian, sinkronisasi antara KIP kuliah dan sistem pendaftaran SNMPTN LTMPT akan dilakukan secara otomatis dan berkala yang melalui mekanisme host to host, berlaku bagi yang sudah finalisasi maupun yang belum. Tidak perlu khawatir ya buat psikolog yang sudah melakukan finalisasi pada pendaftaran SNMPTN. Bagi yang belum, segerakan untuk melakukan finalisasi pendaftaran SNMPTN-nya. Selanjutnya masih info penting KIP kuliah ya dari Bapak Rukman Puslapdik Kemdikbud. Yang ketiga, dalam hal ini pemerintah melalui Puslapdik atau Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan selalu terus berkomitmen untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi seluruh siswa di Indonesia. Akan ada sinkronisasi antara SIM KIP kuliah dengan jalur SNMPTN. Yang keempat, dalam program PKH merupakan programnya Kemensos, berbeda dengan program KIP kuliah Kemdikbud dalam pemilihan perguruan tinggi. Pada program KIP kuliah, calon penerima KIP kuliah tidak harus memilih perguruan tinggi yang sudah ditentukan. Diberikan kebebasan untuk memilih perguruan tinggi di mana saja. Selanjutnya masih info penting KIP kuliah ya. Yang kelima, data dukungnya SKTM atau surat keterangan tidak mampu oleh lembaga terkait yang menyatakan bahwa bersangkutan adalah berdasarkan keluarga rentan miskin atau tidak mampu. Untuk calon peserta dari PNS atau pensiunan dapat mendaftarkan selama ada SKTM dan sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak 4 juta rupiah setiap bulan, atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000. Yang keenam, perguruan tinggi akan melakukan verifikasi apakah peserta KIP kuliah memenuhi kriteria yang ditentukan. Bila sudah memenuhi kriteria, maka bisa menjadi calon penerima KIP kuliah. Selanjutnya ya, masih di info penting. Yang ketujuh, bagaimana bila tidak lulus di SNMPTN? Apakah dapat melanjutkan di SBMPTN sebagai peserta KIP kuliah? Bisa, bahkan di jalur mandiri pun bisa. Tapi bila tidak lulus di semua perguruan tinggi, maka KIP kuliah tidak bisa digunakan. Harus lulus persyaratannya. Oke, yang kedelapan, mahasiswa aktif di dalam KIP kuliah diberi nama ongoing atau KIP kuliah ongoing. Nah, Puslapdik akan membuat usulan di Juknis untuk pengganti di KIP kuliah ongoing bagi mahasiswa yang sudah lulus. Bisa digantikan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang tadi. Juknisnya sedang digodok karena banyak usulan dari perguruan tinggi. Ada batasan pengganti sampai semester berapa. Tidak mungkin kalau semester 6 atau semester terakhir diganti dan bisa mengganti pada semester 2, 3, dan 4. Dimaksimalkan semester 5 supaya ada kesempatan masih melanjutkan kuliahnya sampai selesai. Selanjutnya, ada batasannya untuk mengganti. Kalau pengganti, ia harus sudah lulus atau pembatalan KIP kuliah bisa digantikan dengan yang memenuhi persyaratan, seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya. Oke, yang ke-9, program bantuan UKT yang diberikan di semester gasal dan dilanjutkan di semester genapnya, silakan saja koordinasi dengan pengelola KIP kuliah dan dari perguruan tingginya agar bisa sebagai pengganti untuk bantuan biaya pendidikan UKT. Untuk KIP kuliah sedang menggodok apakah bisa diganti. Bila juklaknya sudah ditandatangani dan sudah bisa disebar, akan diinformasikan karena aturan harus jelas, harus ada, dan sudah disahkan. Selanjutnya, oke, yang 10 terkait dengan akreditasi A, B, dan C.
Ada yang menginformasikan kalau akreditasi C tidak boleh, harus pada penyampai informasi. Jadi yang namanya akreditasi C itu adalah perguruan tinggi yang sudah mendapatkan izin nasional dan sudah langsung otomatis C. Pertimbangan tertentu lebih memprioritaskan di mana mahasiswanya sudah mendaftar pada prodi yang di wilayah tertentu belum ada, jauh dari kota, untuk skala prioritas seperti itu boleh. Itu menurut Pak Ruknan ya. Penugasan dari pemerintah yang berwenang memberikan perguruan tinggi ini untuk menjalankan pembelajaran pendidikannya. Selanjutnya, masih di info penting ya, hal-hal penting yang akan diprioritaskan. Karena ini tahun kedua dan menjadi pembahasan, kemudian sudah mendapatkan izin C, silakan saja bila sudah mendapatkan akreditasi C. Sepanjang kuota itu masih ada, anggarannya masih ada, silakan dimanfaatkan untuk peserta yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan tidak mampu biaya pendidikannya, biaya kesehariannya masuk kategori rentan miskin. Yang ke-11, ekonomi. Silakan diisi sesuai dengan apa yang disampaikan dan kekurangan akan dievaluasi oleh perguruan tinggi yang melakukan verifikasi. Jadi, kelengkapan dokumen tentu saja yang ada di format isian bisa diverifikasi oleh perguruan tinggi di mana mahasiswa atau mahasiswi itu kuliah. Oke, ayo kuliah. KIP Kuliah memberikan akses kepada seluruh siswa di Indonesia untuk menggapai cita-cita melalui pendidikan tinggi. Ayo segera cari kampus idamanmu. KIP Kuliah berlaku untuk jalur seleksi masuk perguruan tinggi SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, UMPN, seleksi mandiri PTN, dan seleksi mandiri PTS. Demikianlah yang dapat Umi bagikan, informasi terkini dan informasi penting dari tentang KIP Kuliah melalui live streaming sosialisasi KIP Kuliah yang dilaksanakan oleh Puslapdik ya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Sampai berjumpa, sukses buat di kolom semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.